Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersikap waspada dan hati-hati menjadi prinsip penting yang harus selalu kita kedepankan dalam menerima setiap berita. Terlebih berita yang memicu emosi masyarakat. Mudah menyebarkan berita bisa jadi termasuk menyebarkan kebencian di tengah masyarakat. Penyesalan baru terjadi ketika muncul konflik di tengah mereka. Inilah yang Allah ajarkan dalam firman-Nya. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Salah satunya kabar rumah kelahiran Nabi SAW yang dijadikan WC umum oleh kerajaan Saudi. Serasa sangat lezat di telinga, terlebih bagi mereka yang suka menyebarkan kebencian di tengah umat. Semoga tulisan berikut bisa memicu kita untuk berpikir lebih dewasa. Antara hijrah dan Fathu Mekah. Kita akan mengawali pembahasan ini memberikan catatan seputar hijrah. Pertama, mereka yang telah hijrah pantangan untuk balik lagi dan tinggal di Mekah, sekalipun kota ini telah ditaklukkan. Rasulullah SAW hijrah meninggalkan Mekah bersama para sahabat. Mereka berhijrah meninggalkan tanah dan rumah yang mereka miliki di Mekah. Hingga di tahun 8 Hijriah, beliau berhasil menaklukkan kota itu menjadi bagian wilayah kekuasaan kaum muslimin. Aturan yang berlaku, orang yang telah hijrah meninggalkan Mekah, pantangan bagi mereka untuk mengambil kembali apa yang mereka tinggalkan di Mekah. Pada waktu haji wada, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit keras. Saat berpikir dia akan meninggal di Mekah, sampai beliau mewasiatkan hartanya. Ketika Rasulullah SAW menjenguknya saat mengadu kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah saya akan ditinggalkan para sahabatku?" Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bersedih. Beliau akan ditinggal di Mekah, sementara Nabi SAW dan para sahabat balik ke Madinah. Kemudian Nabi SAW menghibur Sa'ad. Beliau mengatakan, "Kamu tidak akan ditinggal, kamu bisa melakukan amal soleh sehingga menambah derajatmu. Kemudian mudah-mudahan kamu diberi usia lebih panjang, sehingga kamu bisa memberi manfaat kaum muslimin dan membuat sedih orang kafir. Ya Allah, pertahankan hijrah para sahabatku dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke belakang." Hadis riwayat Bukhari 1295, Ibnu Hibban 6026 dan yang lainnya. Anda bisa perhatikan doa Nabi SAW. Beliau memohon kepada Allah agar Allah menyempurnakan pahala hijrah para sahabat dengan Allah mengembalikan mereka semua ke Madinah seusai haji wada, sehingga mereka sama sekali tidak menikmati tanah Mekah setelah Mekah ditaklukkan. Abu Ishaq Al-Huwaini menjelaskan hadis ini. Bagian dari kesempurnaan hijrah kaum muslimin ke Madinah setelah manasik haji selesai. Nabi SAW melarang kaum muhajirin untuk tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Tidak halal bagi orang yang telah hijrah dari Mekah ke Madinah untuk kembali ke Mekah dan tinggal di sana. Mereka hanya punya kesempatan selama 3 hari saja. Selanjutnya mereka tidak boleh menetap di Mekah, sehingga mereka tidak menarik kembali apa yang sudah mereka berikan dan mereka kerjakan untuk Allah. Seperti inilah hijrahnya para sahabat. Durus Al-Huwaini, Abu Ishaq. Ada banyak pahlawan Islam yang terlahir di Mekah, para khulafaur rasyidin dan sahabat senior lainnya, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ketika mereka hijrah, mereka biarkan tanah itu dikuasai orang musyrikin. Namun pada saat haji wada, sama sekali mereka tidak mengambil alih tanah itu, apalagi mencari-cari rumah kelahirannya untuk dilestarikan atau dijadikan kenangan. Kedua, Nabi SAW tidak merebut kembali rumah kelahirannya. Ketika Nabi SAW hijrah bersama Bani Hashim yang masuk Islam, tanah warisan Bani Hashim dikuasai oleh Aqil dan Tholib.
Keduanya adalah anak Abi Thalib yang masih kafir. Sementara Ali dan Ja'far yang juga putra Abu Thalib sama sekali tidak mendapatkannya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita lihat penuturan Usamah ketika Fathu Mekah. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda akan singgah di rumahmu di Mekah?" Beliau bersabda, "Apa Aqil masih meninggalkan rumah untuk kami?" Aqil yang menjadi ahli waris Abu Thalib bersama si Thalib. Sementara Ja'far dan Ali tidak mendapatkan warisan apapun karena keduanya muslim. Aqil dan Thalib orang kafir. Hadis riwayat Bukhari 1588, Muslim 3360, dan Ibnu Majah 2834. Ketika Fathu Mekah, tanah negeri itu menjadi kekuasaan kaum muslimin. Kendati demikian, Nabi SAW sama sekali tidak mempedulikan rumah kelahiran atau tanah beliau. Beliau juga tidak mengupayakan pelestarian tempat-tempat bersejarah itu. Beliau tidak merawat rumah kelahiran beliau atau merawat Gua Hiro atau Gua Sur, sama sekali tidak. Ini menunjukkan bahwa dakwah beliau dan para sahabat tidak memiliki kepentingan untuk tempat-tempat semacam ini. Karena itu, jika ada yang beranggapan Nabi SAW dan para sahabat menyerang kota Mekah untuk merebut kembali tanah kelahiran mereka, ini berarti suuzon kepada beliau dan sahabat. Ketiga, jika kita menerima hasil penelitian para ahli sejarah, hasil penelusuran mereka menyimpulkan bahwa rumah kelahiran Nabi SAW masih dijaga. Anda bisa perhatikan beberapa gambar berikut. Di gambar tertulis tempat kelahiran Nabi SAW yang mulia. Kemudian saat ini rumah tempat kelahiran Nabi SAW dijadikan sebagai perpustakaan, Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Penampakan dari dekat gambar rumah Nabi yang jadi perpustakaan. Bahkan ketika renovasi, bangunan ini tidak dibongkar. Kemudian maket perluasan Masjidil Haram, perpustakaan ini akan dimasukkan sebagai bagian dari masjid. Sementara ada info lain bahwa WC umum di Masjidil Haram adalah rumah bekas Abu Jahal. Rumah Abu Jahal terletak tidak jauh dari kedua rumah tersebut. Persisnya terletak di pintu keluar Marwah, tempat orang mengakhiri ibadah sa'i. Sekali lagi, selayaknya kita lebih banyak berhati-hati karena mayoritas media massa di sekitar kita tidak lepas dari campur tangan liberal dan Syiah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari konspirasi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.